Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 26 Maret 2021 berjudul Baptisan Air. Berbicara tentang baptisan air tidak bisa lepas dari latar belakang baptisan itu sendiri. Baptisan sesungguhnya merupakan tradisi Yahudi, suatu upacara yang diadakan ketika ada orang-orang non-Yahudi yang ingin masuk agama Yahudi. Baptisan seperti itu disebut baptisan proselit. Kata proselit menunjuk orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi atau yang juga dikenal sebagai agama Musa. Pada prinsipnya, baptisan menunjuk pada kehidupan seseorang yang berkomitmen memasuki sebuah cara atau gaya hidup yang baru. Sejak seseorang dibaptis, ia harus bersedia meninggalkan cara atau gaya hidupnya yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Itulah asal mulanya pengertian baptisan. Dengan demikian, berbicara baptisan tidak bisa terlepas dari yang namanya pertobatan. Secara umum, pertobatan adalah berbaliknya seseorang menjadi penurut hukum atau norma moral secara umum. Yang tadinya mencuri, tidak mencuri lagi. Yang tadinya suka judi, tidak judi lagi. Adapun dalam kekristenan, pertobatan berarti percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu bukan hanya tidak lagi melanggar hukum atau moral umum seperti tadi, tetapi harus mengenakan hidup Yesus, sepikiran dan seperasaan dengan Dia, serta mengimbangi kesuciannya. Ini tentu sangat batiniah sifatnya, maka orang harus bersedia belajar kebenaran Tuhan. Kebenaran yang dimaksud adalah yang termuat dalam perjanjian baru. Dalam hal ini, dibutuhkan ketajaman berpikir, kecerdasan roh, atau gampangnya kepekaan untuk bisa memahami kebenaran yang batiniah tadi. Orang yang ambil bagian dalam baptisan air harus benar-benar mengerti bahwa baptisan air itu bukan menunjukkan bahwa seorang ditentukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan awal dari pertobatannya, di mana ia harus, ini penting, dengan rela atau memiliki kesediaan untuk meninggalkan cara hidup atau gaya hidupnya yang lama, yaitu gaya hidup duniawi, dan mulai memasuki atau mengenakan gaya hidup yang baru, yaitu hidup Kristus. Itu berarti peragaan hidup orang yang sudah dibaptis tidak boleh lagi sama dengan kehidupan orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Sebaliknya, harus bisa menampilkan hidup seperti yang Yesus peragakan ketika ia mengenakan tubuh jasmani kira-kira 2000 tahun yang lalu. Hal ini tentu tidak bisa sekaligus terjadi atau seketika itu juga. Maka pertobatan itu harus dilakukan secara terus-menerus, setiap hari, setiap jam, setiap menit, sepanjang hidupnya.
Begitu pikiran seseorang dicerai dengan kebenaran Tuhan dan mendapati ada kemelesetan atau ketidaktepatan, maka harus segera bertobat. Itulah kenapa tadi dikatakan pertobatan yang benar itu menuntut kerelaan atau kesediaan. Karena bisa jadi orang tidak melanggar moral atau berbuat kesalahan yang tampak mata, tetapi sebenarnya sudah meleset dari pikiran atau perasaan Allah. Ketika ada kebencian misalnya, kan tidak ada orang tahu kecuali Tuhan dan dirinya sendiri. Disinilah dibutuhkan kerelaan atau kesediaan untuk bertobat. Itu jugalah yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 6 mengatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, ini adalah baptisan air. Adapun baptisan Yohanes merupakan penegasan bahwa mereka yang memberi diri dibaptis harus memiliki buah-buah pertobatan yang benar. Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis mulai mengarahkan bangsa Israel waktu itu pada kebenaran yang tulus dan murni. Mereka dituntut untuk sungguh-sungguh menunjukkan buah pertobatannya. Setelah dibaptis, mereka harus bersedia hidup yang baru memenuhi tuntutan kebenaran. Jadi, sebenarnya dengan mengikuti baptisan air bukan menjadikan hidup seseorang jadi enak dan mudah, tetapi sebaliknya hidup jadi sulit dan berat. Tetapi ironinya hal ini kurang diajarkan secara kuat, sehingga kesan yang ada setelah mengikuti baptisan air, orang memulai hidup yang baru di mana Tuhan menuntun, menolong dan memberkati. Tentu tidak salah, dan berkat Tuhan itu berbanding lurus dengan peragaan hidup orang itu. Itu harus yang perlu disadari. Kalau sesudah baptis tidak ada kesadaran untuk belajar kebenaran, untuk berubah, untuk bertobat, untuk hidup seperti Yesus, ya tentu tidak akan merasakan penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkatnya. Juga harus dimengerti bahwa semua kebaikan Tuhan itu selalu terkait dengan berkat kekal atau keselamatan, bukan selalu dalam bentuk hal-hal lahiriah atau berkat-berkat jasmani. Saya percaya kalau hal ini ditekankan dari awal, bahkan dalam pengajaran prabaptis, maka akan lebih banyak lagi orang Kristen yang memiliki hidup yang benar, kekristenannya benar, akhirnya bisa menjadi kuat, tangguh, tidak mudah menyerah, bahkan olehnya nama Tuhan dipermuliakan, serta lebih banyak orang bisa mengenal Injil dan dikembalikan ke rancangan semula. Amin. Tuhan Yesus memberkati.